Ini persiapan bermes untuk kolam. 40.4 berarti ini 400. 400 Itu 400 kali 50. 4 400 400. Enggak, itu yang itu 50. Oh ini 50. Ya ini punyanya Cak Miin. Cak Miin itu anaknya yang punya rumah yang di tempat saya itu. Jadi satu waktu ketemulah dia untuk sebenarnya pinjem apa ya, butuh lahannya di sini kan nggak terawat gitu ya. Jadi kita bilang untuk meminjam ini untuk dirawat. Ini kan ungsep gitu ya dan banjir gitu. Makanya kemudian bisa dipakai untuk kegiatan pendidikan, untuk berkebun seperti ini. Gitu. Cuman memang masalahnya di sini banjir. Banjirnya tinggi, makanya butuh ditinggikan, butuh itu sungainya dibatasi begitu agar airnya tidak ke sini. Sebenarnya air dari luapan sungai kecil ini irigasinya ke sini. Nah ini tinggal sedikit lagi untuk bisa finishing, untuk bisa dimulai digunakan ya, mungkin di semester bulan apa ya, di setelah lebaran itu bisa digunakan. Nah, di sana itu untuk jadi pengenalan dasar untuk ekologi, lalu kemudian berkebunnya juga ada beberapa teknik. Jadi ada yang di sana itu dengan permakultur, yang di sini dengan hidroponik, ada yang bisa vertikal, lalu ada pakai yang karena ada kolam di situ pakai aquaponik. Jadi harapannya yang datang ke sini yang ingin belajar bisa tahu model berbudidaya, misalnya tanaman seperti apa. Jadi penyediaan pangan terutama itu, perikanan, unggas, sayuran gitu, itu bisa dilakukan di tempat ini. Buat itu apa, kolam yang kolam terpal itu kan harus ada kekuatan ini sebagai penyangga. Kolamnya nanti pakai ini loh, terpal. Iya. Sudah berapa lama itu? Nah, di total. Yang mana? Yang semuanya? Ini. Mengerjakan yang hidroponik ini. Ini cuman 10 hari. Jadi ini Pembesaran gitu ya, untuk mencukupi kebutuhan konsumsi saja sendiri tetangga kanan kiri misalnya kalau ada yang beli. Tapi kalau untuk yang lainnya pembibitan, sehingga tempat yang sempit itu optimum gitu. Kalau pembibitan dalam jumlah 5.000 misalnya di satu tempat itu bisa diproduksi umur 3 bulan bisa dilempar gitu kalau untuk jenis tertentu, bibit tertentu, atau umur 2 bulan misalnya untuk patin gitu. Kalau lele kan panen lah 3 bulan ya, tapi lele itu juga pakannya yang bisa sakit hati nanti untuk ini, jadi tidak ada hasilnya juga, percuma. Jadi kemungkinannya ikan pembibitan untuk gurame, pembibitan untuk patin itu 30 orang belajar dalam waktu 2 jam misalnya kayak gitu untuk pengenalan. Tapi dalam waktu, makanya sebenarnya untuk mengoptimalkan lahan yang seperti ini untuk bisa punya nilai ekonomis kan harus bermacam-macam gitu. Unggas bisa jadi, puyuh, telur ya, jadi kelinci bisa jadi gitu. Jadi sumber proteinnya kan bisa dapat dari mana-mana. Secara ekonomis kan kemudian dia berlebih, kalau berlebih dalam lahan satu spot misalnya ayam 100 misalnya, dia menghasilkan 50 butir kan nggak mungkin dikonsumsi sendiri, lainnya bisa ya, puyuh juga begitu, yang lain juga begitu. Burung. Motif utamanya kan sebenarnya untuk tempat ini untuk belajar sebenarnya, untuk menjaga bagaimana teman-teman yang lain punya satu area sebenarnya untuk belajar itu.
Belajar itu kan juga harus bisa membuktikan bahwa area itu juga menghasilkan sesuatu gitu. Paling tidak untuk menghidupi kebutuhan pangannya sendiri di tempat ini, berapa orang yang misalnya di tempat yang terhubung dengan tempat ini tercukupi dari lahan seperti ini gitu. Itu yang lebih penting. Ditekan. Oh, artis ya. Artis ya. Tasku mah. Ini yang apa? Oh, mah. Bayar. Ini sebenarnya untuk estetik aja. Pendekatannya hampir sama dengan yang depan itu. Itu di sini nanti untuk sama caranya untuk permakultur. Jadi ini ada campur jenis tanamannya campur gitu ya. Nah, sebenarnya ini area yang bisa didekatkan dengan wilayah untuk yang ditinggali gitu. Jadi meskipun nanti tidak ditinggali tetap, tapi ada semacam gazebo nanti di sini bisa untuk jadi ruang pertemuan. Nah, di sini area-area ini akan digunakan untuk tanaman yang kebutuhan di dapur gitu ya. Yang paling dekat dengan dapur ini jenis tanaman yang dibutuhkan, cabai, tomat, apa macam-macam gitu. Jadi makin mendekat karena air ini sumur letaknya di sini, sudah kita di modelnya seperti ini, sumur di sini kita dekatkan dengan tempat untuk yang ditinggal gitu di sebelah sana. Nah, area yang lain belajar di tempat itu ada beberapa jenis. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bedeng gitu yang digunakan. Jadi modelnya bedengan. Jadi karena ini tempatnya rendah, butuh perlakuan, butuh banyak juga media tanamnya, masih cari cara untuk bagaimana mendapatkan media tanam yang cukup untuk di ini. Kemungkinan hanya untuk melayani orang yang datang untuk makanan, mencobai makanan yang diproduksi dari kebun ini, telurnya kah, sayurnya kah, kayak gitu. Jadi mungkin malah bentuknya ya apa yang bisa dipetik, bisa jadi model salad begitu saja yang paling mudah. Ada telur, ada sayuran. Yang paling penting kan mereka sebenarnya merasai gitu ya, merasai sayuran itu seperti apa, mengenali, mencicipi rasa-rasa itu. Luasnya totalnya ini sekitar 700 meter persegi untuk L-nya. Jadi kemungkinan luas totalnya dulu petak sawah itu kan per 1000 meter. Yang di sini ya 1000 meter sama di tempat saya juga 1000 meter. Nah, kalau ya akan kelihatan manfaatnya itu ketika semua harga naik gitu. Cabai ketika naik gitu ya, wah sakit kepala orang gitu kan. Ada manfaat, ada manfaatnya gitu loh. Tanam cabai di 1 polybag, 2 polybag, dulu di rumah itu ada 5 polybag gitu ya. Enggak, kalau cabainya harganya waktu naik ya enggak sempat panen, dipanen di tetangga, tapi ya enggak apa-apa. Tapi kan jadi itu tidak cukup juga menjadikan orang misalnya nanam gitu. Orang termudahkan misalnya ya dapat dari manapun kayak gitu. Nah, pengetahuan menjadikan itu makanan yang enak itu kan juga perlu ditransformasikan. Nah, itu yang sebenarnya siapa yang akan mengelola pengetahuan yang seperti ini? Harapannya ini yang bisa memulai untuk itu. Jadi akan jadi luar biasa kalau kita bisa, satu kampung itu bisa terpetakan. Aset sosialnya, aset pengetahuannya itu luar biasa. Tapi ini kan tersebar, tidak karu-karuan. Nah, harapannya sebenarnya
nggak usah belajar jauh-jauh, kalau di kampung sendiri kita itu bisa tahu kan asik. Dan kita lebih menghargai, akhirnya lebih menghargai orang yang tinggal sekampung dengan kita.